Dan juga ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dan tidak ada yang namanya dosa warisan. Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurbah." Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya, dia memanggil orang lain untuk ikut serta memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita akan mengerikannya perbuatan dosa. Kalau seseorang di dunia mempunyai kesulitan, itu bisa dipikul bersama, dirasakan bersama, berbagi rasa untuk meringankan beban seseorang. Tapi kalau beban itu berupa dosa, maka akan dia pikul sendiri di akhirat dan tidak bisa berbagi beban dengan orang lain meskipun dia itu kerabatnya sendiri. Maka meskipun di dunia ada orang yang dinamakan sebagai sahabat sejati atau suami istri atau kerabat yang paling dekat sekalipun, tapi kalau di akhirat maka dosanya ditanggung masing-masing, karena setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Maka tidak betul kalau sebagian orang mengatakan akan adanya dosa warisan. Nah, tidak ada. Ya, sebagian kelompok itu mengatakan begitu bayi lahir itu mempunyai dosa warisan dari nenek moyangnya. Maka kita katakan tidak. Karena setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah, dia belum berbuat salah apapun, maka anak yang lahir tidak berdosa. Dia tidak mendapatkan warisan dosa, karena dosa itu masing-masing akan dipikul oleh pelakunya sendiri. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanallahu aliman hakima." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka apapun hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berbuat dosa, baik di dunia maupun di akhirat, maka itu adalah hukuman yang sesuai, yang tepat berdasarkan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dan apabila seorang muslim terkena musibah ketika di dunia, maka dia wajib berbaik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya seorang muslim sekalipun tidak terlepas dari yang namanya dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman. Kalau mereka berbuat salah, maka diingatkan oleh Allah, diantaranya diberi musibah, agar hamba tersebut bertaubat dan agar hamba tersebut banyak-banyak beristighfar, meminta ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Senantiasa yang namanya bala itu mengenai orang yang beriman dan wanita yang beriman, baik terhadap dirinya, anaknya maupun hartanya. Dia senantiasa terkena musibah atau bala sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Jadi kalau seseorang mendapatkan musibah di dunia, kemudian dia bersabar, maka hal itu menjadi penggugur dosa. Maka oleh karena itu, seorang muslim wajib selalu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak memohon ampunan kepadanya.